Allah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama taslima katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhawati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah salat isya dan tarawih Masjid Al-Firdaus yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan di malam hari ini melainkan rasa syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala karunia nikmat-nikmatnya, sehingga kita dipertemukan kembali di salah satu rumah Allah dari sekian banyak rumah-rumah Allah yang ada di muka bumi ini, yaitu Masjid Al-Firdaus, di dalam rangka melaksanakan amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya di bulan Ramadan tahun 1440 Hijriah. Semoga seluruh amalan-amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan di tahun ini, baik amalan-amalan yang sifatnya wajib maupun amalan-amalan yang hukumnya sunnah, semuanya menjadi penyebab diampuninya semua dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, tepatnya di surat Hud, surat yang ke-11, ayat yang ke-114. Dalam penggalan ayatnya Allah berfirman, Innal hasanati yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu, amal-amal kebaikan itu dapat menghapus dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Semoga kita termasuk di dalam ayat tersebut. Bapak ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, malam hari ini menggantikan Ustadz yang uzur, topik yang akan kami angkat ke permukaan kami beri judul Birrul Walidain. Birrul Walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Bapak ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana kita ketahui bersama bahwasannya kita yang hadir di majelis ini, saya, bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya, belum tentu kita sebagai orang tua, tetapi pasti kita seorang anak. Saya ulang, kita yang ada di majelis ini belum tentu kita sebagai orang tua, tetapi pasti kita seorang anak. Lalu bagaimanakah sikap seorang anak yang saleh kepada kedua orang tuanya? Maka agar materi ini tidak melebar kemana-mana, mudah untuk dipahami, tertata dengan baik, saya bagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, saya akan sampaikan tentang dalil-dalil di dalam Al-Quranul Karim tentang wajibnya berbakti kepada kedua orang tua. Yang kedua, kami akan tingkatkan pembicaraan keutamaan-keutamaan fadilah berbakti kepada kedua orang tua. Yang ketiga, kami akan sampaikan dalil-dalil atau bukti-bukti
betapa besarnya hak orang tua yang wajib dipenuhi oleh seorang anak. Dan yang keempat, bentuk-bentuk cara berbakti kepada kedua orang tua. Serta yang kelima sebagai penutup, sikap seorang anak kepada orang tua yang berlainan akidah. Sikap anak kepada orang tua yang masih kafir. Bapak ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Mengingat waktu kita tidak banyak, terbatas, maka kami persingkat saja. Yang pertama, dalil-dalil tentang wajibnya berbakti kepada kedua orang tua. Dalilnya di dalam Al-Quran banyak Bapak Ibu sekalian. Namun kami cukupkan 2 dalil saja dari sekian ayat yang bertebaran di dalam Al-Quranul Karim. Dalil yang pertama adalah yaitu firman Allah di dalam Al-Quranul Karim, surat An-Nisa, surat yang keempat, ayat yang ke-36. Allah berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Yang artinya, dan sembahlah Allah, janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada 2 orang ibu bapakmu. Ini dalil yang pertama. Dalil yang menunjukkan wajibnya berbakti kepada kedua orang tua. Dalil yang kedua, setelah itu nanti kita simpulkan sedikit. Allah sebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Isra, surat yang ke-17, ayat yang ke-23. Allah berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Allah, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu dan bapakmu dengan sebaik-baiknya. Bapak ibu sekalian, mari kita lihat 2 firman Allah ini. Mewakili dari sekian banyak ayat dalam Al-Quran. Ternyata Bapak Ibu kalau membaca lembaran-lembaran Al-Quran, Bapak Ibu akan kaget. Ternyata semua ayat-ayat yang memerintahkan agar menyembah Allah selalu bergandengan dengan birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Sebagaimana ayat tentang sholat selalu bergandengan dengan zakat. Kalau panjenengan membaca Al-Quran, ketika Allah mengatakan wa aqimus shalah, pasti ayat berikutnya atau ayat selanjutnya adalah wa atuz zakah. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Begitu juga tentang birrul walidain. Ketika Allah memerintahkan hamba-hambanya agar menyembah Allah, tidak menyekutukan dengan sesuatu apapun, pasti ayat gandengannya, dan berbaktilah kepada 2 orang ibu bapakmu. Selalu begitu di dalam Al-Quran. Tidak pernah dipisah. Allah, orang tua. Selalu ayatnya bergandengan. Subhanallah. Ini menunjukkan pentingnya, wajibnya berbakti kepada orang tua. Ayatnya saja tidak pernah dipisah, bergandengan. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, keutamaan berbakti kepada kedua orang tua. Keutamaannya banyak Bapak Ibu. Di antara yang bisa kami sampaikan adalah berbakti kepada orang tua merupakan amalan yang paling utama di dalam Islam. Amalan yang paling utama di dalam Islam. Dalilnya disebutkan di dalam hadis riwayat Muslim. Hadis yang ke-66 dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata bahwasanya dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyul amali afdal?" Wahai Rasulullah, amal apa di dalam Islam yang paling utama? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, amalan yang paling utama di dalam Islam adalah yang pertama, as-salatu liwaktiha. Salat tepat pada waktunya. On time. Salat itu Bapak Ibu on time.
Salat itu bukan sometimes, kadang-kadang. Salat itu bukan anytime, kapanpun. Salat itu bukan yaitu dilakukan dengan sesukanya, tidak. Tetapi salat itu harus dikerjakan tepat pada waktunya, yaitu on time. Oleh karena itu masih banyak kaum muslimin yang mereka meremehkan waktu-waktu salat. Yang kedua, lalu kemudian Nabi mengatakan amalan yang paling utama adalah birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Dan amalan yang terakhir adalah jihad fisabilillah. Ini menunjukkan berbakti kepada orang tua, derajatnya di bawah salat dan di atas jihad membela agama Allah Subhanahu wa taala. Lalu keutamaan yang kedua yang terakhir sebelum masuk materi yang ketiga, sebenarnya banyak keutamaannya. Yang kedua adalah mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis riwayat Bukhari disebutkan oleh sahabat yaitu Abdullah bin Amr radhiyallahu an, di mana dikatakan ridha Allah fi ridhal walid wa sukhtallah fi sukhtil walid. Ridhonya Allah bergantung ridhonya orang tua. Murka Allah bergantung pada murka orang tua. Ini juga menunjukkan tentang keutamaan, yaitu berbakti kepada orang tua, mendatangkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila seorang anak ingin mendapatkan ridha dari Allah, maka berbaktilah kepada kedua orang tuanya. Sebab jika orang tuanya tidak ridha, maka jangan harap Allah pun akan ridha. Adapun pembicaraan kita tingkatkan yang ketiga. Dalil-dalil atau bukti-bukti betapa besarnya hak orang tua yang wajib dipenuhi oleh seorang anak. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, disebutkan dalam beberapa riwayat. Di antara riwayat yang bisa kami sampaikan adalah yang pertama, yaitu riwayat tentang 3 orang pemuda yang berada di dalam gua. 3 orang pemuda yang ada di dalam gua. Disebutkan di dalam hadis riwayat Muslim, hadis nomor 2361. Dikisahkan oleh Nabi, 3 orang laki-laki, 3 orang pemuda masuk ke dalam gua, tiba-tiba jatuh batu besar sehingga menutupi pintu gua tersebut. Mereka terjebak tidak bisa keluar. Salah satu di antara mereka berkata, mari kita ingat-ingat kebaikan apa yang pernah kita lakukan semasa hidup di dunia ini sebelum kita masuk ke dalam gua ini. Mudah-mudahan amal kebaikan itu bisa membukakan, Allah membukakan pintu gua ini. Lalu kemudian setelah itu berkatalah orang yang pertama. Saya sampaikan orang yang pertama saja. Adapun orang yang kedua dan yang ketiga insya Allah di lain kesempatan. Sesuai dengan materi yang ada saja. Orang yang pertama dia berkata di dalam gua, ya Allah, sesungguhnya aku memiliki orang tua yang sudah berusia lanjut. Aku juga memiliki istri dan anak-anak yang masih kecil. Aku memiliki pekerjaan mencari kayu bakar. Dan aku punya kebiasaan, setelah mencari kayu bakar, aku memerah susu dan selalu aku minumkan susu itu kepada orang tuaku terlebih dahulu, sebelum istri dan anak-anakku. Ya Allah, suatu hari aku terlalu larut, yaitu kembali pulang. Namun seperti biasa, aku tetap peraskan susu, lalu aku masuk ke dalam rumah, sudah kudapati orang tuaku tertidur pulas. Aku tunggu mereka sampai pagi, sedangkan anakku menangis di kakiku, karena seharian tidak makan dan tidak minum, meminta air tersebut. Dan aku katakan kepada mereka, bapak ibuku dulu, setelah itu kalian. Lalu kemudian akhirnya saat orang tuaku terbangun, maka aku tuangkan air susu itu ke mulut mereka berdua. Setelah itu sisanya aku berikan kepada istri dan anak-anakku. Ya Rob, baru dia berdoa. Hamba tidak berbuat zalim kepada istri dan anak-anak hamba. Hamba ingin bakti kepada orang tua hamba. Jika bakti hamba kau ridhoi ya Allah, tolong bukakan pintu gua ini. Keluar tiga-tiganya. Ini menunjukkan kepada kita, rumah tangga jika ingin, yaitu dibebaskan dari segala permasalahan, diberikan solusi way out oleh Allah, maka berbaktilah kepada orang tua. Sebab seluruh permasalahan akan dibuat mudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah memberikan kemudahan kepada 3 orang yang terjebak dalam gua tersebut. Namun Bapak Ibu, mohon maaf ini, betapa banyak para suami-suami
yang dia lebih mementingkan istri dan anaknya daripada orang tuanya. Betapa banyak laki-laki zaman sekarang yang dia ketika ingin membantu orang tuanya harus melalui jalur belakang. Karena dia takut kepada istrinya. Dia bilang sama orang tuanya, ibu setiap bulan tak bantu. Setiap bulan saya transfer. Pokoknya ibu ndak usah ngomong-ngomong, ibu tiap bulan tak transfer. Kenapa? Karena takut diketahui istrinya. Memangnya kenapa? Karena istrinya mantan KPK. Istrinya seorang audit. Kok bisanya dia takut sama istrinya? Anak laki-laki hartanya adalah milik orang tuanya. Nabi mengatakan dalam hadis Abu Dawud, perhatikan wahai laki-laki. Dan saya seorang laki-laki seperti Anda. Perhatikan sabda Nabi. Betapa banyak laki-laki yang dia lebih peduli sama istri dan anaknya. Tetapi dia tidak peduli dengan orang tuanya. Nabi mengatakan dalam hadis Abu Dawud, untuk anak laki-laki, bukan untuk anak wanita. Apa kata Nabi? Anta wa maluk milku abik. Kamu, dirimu dan hartamu milik orang tuamu. Sehingga jika orang tua, dia datang ke rumah anak laki-lakinya, lalu mengambil harta anak laki-lakinya, maka seorang anak laki-laki tidak berhak mengatakan, Papa, kenapa kau ambil hartaku? Tidak hak, tidak punya hak. Orang tua pinjam uang kepada anak laki-lakinya, kata para ulama. Nak, bapak pensiun, bapak pengen usaha kecil-kecilan, bapak pinjam tolong dikasih modal usaha. Maka itu kata para ulama berdasarkan hadis yang sahih, tidak dikatakan kategori hutang piutang. Sehingga bapaknya kalau tidak bayar sah, karena harta anak milik orang tuanya. Baktinya anak laki-laki abadi kepada orang tuanya. Sedangkan baktinya anak wanita kepada bapak ibunya muakkad. Ketika seorang laki-laki membaca kalimat qabul pada saat akad nikah, qabiltu nikahaha wa taswijaha bil maril madhkur, saya terima nikahnya fulana binti fulan dengan mas kawin sekian tunai, hari itu juga wanita baktinya kepada suami abadi. Surganya wanita bakti sama suaminya, surganya suami bakti sama orang tuanya. Kenapa justru ditelantarkan? Dia lebih mempercantik rumah istrinya daripada rumah orang tuanya. Betapa banyak anak laki-laki yang tidak peduli dengan orang tuanya. Bapak ibu sekalian, ini menunjukkan, Bapak ibu silakan bisa dilihat nanti Al-Baqarah ayat 215. Yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya tentang nafkah. Kemana dulu nafkah itu diberikan? Allah menjawab Al-Baqarah 215. Apa kata Allah? Berikan nafkah itu orang tua dulu, bukan istri. Kalau saya mau bertanya kepada bapak-bapak yang bekerja di sini, ketika Anda terima gaji, kemana dulu uang itu Anda berikan? Saya yakin ke istri dulu. Apalagi ketika memberikannya itu sambil dredeg. Orang tua dulu, bukan istri. Kalau orang tuanya meninggal, maka tetap untuk orang tua. Caranya, sodakohkan di jalan Allah atas namakan orang tua. Ustadz lah, kalau mertua, apakah itu juga orang tua? Mertua bukan orang tua. Mertua termasuk karib kerabat. Karib kerabat suami, bukan orang tua suami. Oleh karena itu, maka seorang laki-laki dia wajib mendahulukan orang tuanya, bukan kepada yang lainnya. Betapa banyak kesalahan terjadi, yaitu di masyarakat kita, yang mereka lebih peduli kepada orang lain daripada kepada orang tuanya sendiri. Bapak ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Lalu kemudian di antara bukti-bukti yang lain adalah, yaitu yang terakhir saja yang bisa kami sampaikan dari bukti ini, yaitu disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan, yaitu di dalam riwayat Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad, hadis nomor 4 dalam kitab Adabul Mufrad, bahwasanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, yaitu di situ disebutkan dalam riwayat itu, datang seorang laki-laki kepada sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Lalu laki-laki itu berkata, wahai Ibnu Abbas, aku melamar seorang wanita, ternyata lamaranku ditolak. Tiba-tiba aku mendengar kabar bahwasanya wanita itu dilamar oleh laki-laki lain, ternyata diterima oleh orang tuanya. Aku jengkel, aku mangkel, aku bunuh laki-laki pelamar itu, yang melamar wanita itu. Lalu aku bertanya kepadamu, apakah masih ada pintu tobat untukku? Apakah aku masih diterima tobatku, diampuni dosa-dosaku? Anda tahu jawaban Ibnu Abbas, orang ini habis membunuh orang.
Ibnu Abbas berkata kepada orang itu, halaka min ummin, kau punya ibu tidak? Punya ibu tidak kau? Orang ini menjawab, la, aku tidak punya ibu. Ibunya sudah meninggal dunia. Lalu kata Ibnu Abbas, kalau begitu bertobatlah kepada Allah dan mudah-mudahan tobatmu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya dan seterusnya. Orang itu pergi, lalu Ibnu Abbas ditegur oleh Atok bin Yasar radhiyallahu an. Wahai Ibnu Abbas, orang itu habis bunuh orang. Kenapa kau berkata apakah kau punya ibu? Apa ini korelasinya? Maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada satupun perbuatan yang bisa menghapus dosa besar. Saya ulang, tidak ada satupun perbuatan yang bisa menghapus dosa besar kecuali bakti sama ibunya. Dia bakti sama orang tuanya. Penghapus peluntur dosa besar. Tapi betapa banyak anak-anak yang melantarkan orang tuanya. Anak-anak yang jijik membersihkan kotoran orang tuanya. Anak-anak yang memasukkan orang tuanya ke panti jompo. Dia lupa ketika dia masih kecil, kotorannya dia dibersihkan oleh tangan kanan orang tuanya. Dan orang tuanya tidak protes. Dia lupa bahwasanya dia dilahirkan di rahim orang tuanya. Dengan pilihan hidup dan mati. Bahkan apabila ditanya oleh dokter, pilihannya cuma dua, ibu atau anaknya. Yang hidup ibu atau anak. Dan saya yakin orang tua akan berkata, biarkan anak saya yang hidup, walaupun saya harus meninggal dunia. Tapi kenapa ketika orang tuanya sudah sepuh, lanjut usia, mau ke dokter saja, dia suruh sopirnya, tolong antarkan orang tuaku ke dokter, ini uangnya, ini untuk ambil obatnya di apotek. Itu orang tua pasti dalam hatinya kecewa dia. Kau dulu waktu sakit, nah ibu yang ngantarkan kau ke dokter. Tapi sekarang ibu sakit, kau suruh sopirmu yang ngantarkan ke dokter. Anak itu baru sadar ketika orang tuanya sudah terbujur kaku, dibungkus dengan kain kafan yang murah harganya. Lalu dia disuruh menjadi imam salat jenazah. Di saat itulah dia langsung akan sadar bahwa selama ini dia tidak berbuat banyak kepada orang. Betapa banyak anak-anak yang tidak peduli menjenguk orang tua hanya sebulan sekali atau setahun sekali. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Lalu kemudian yang terakhir, bentuk-bentuk birrul walidain banyak sekali. Di antaranya adalah yaitu bentuk-bentuk birrul walidain adalah yaitu disebutkan bergaul bersamanya dengan cara yang baik, berkata kepada keduanya dengan perkataan yang lemah lembut, tidak mengatakan cis dan seterusnya dan seterusnya. Lalu kemudian tawaduk, rendah hati di hadapannya, selalu mendahulukan orang tua dalam perkataan, dalam hal makan, dalam hal duduk, mendahulukan mereka. Tapi banyak anak-anak zaman sekarang, orang tuanya kalau menasihati, itu langsung dipotong oleh anaknya. Padahal orang tuanya menasihatinya dengan pelan. Ibu cuman pesen ya, kamu nanti kalau besok, mama salah, langsung dipotong. Aku adalah di zaman milenial, Mama tinggal di zaman ini dulu. Mama nggak ngerti zaman sekarang. Orang tua belum selesai sudah di-cut, sudah dipotong. Ini anak durhaka yang seperti ini. Belum lagi suka menghina masakan orang tua. Menghina. Ibu masak apa, Bu? Ibu nggak masak, nak. Ya kemarin itu ada sisa rawon, yaitu ibu nggak masak, ibu nggak enak badan. Sekarang pakai buka puasa. Apa kata si anak? Ya Allah, Bu, kemarin rawon, sekarang rawon. Rawonnya lihat aku. Sumpah. Rawonnya lihat aku sudah bosen, Ibu. Ya, bayangkan. Dia lupa kalau rawon itu tambah menginap, tambah enak atau tidak? Tambah enak. Dia nggak bisa masak. Bisanya cuma nyacat. Bisanya cuma komen. Dia tidak tahu jeripaya orang tua. Anak yang tidak menghargai hasil kerja orang tua, hasil karya orang tua, keringatnya. Itulah anak durhaka kepada orang tua. Setiap kali disampaikan kepada anaknya, ibu nanti, waduh, mesti. Anak durhaka. Bapak Ibu sekalian, oleh karena itu, maka inilah bentuk-bentuk birrul walidain, mendoakan kedua orang tua dan seterusnya. Terakhir, sikap anak terhadap orang tua yang masih kafir adalah dengan mendoakannya hidayah jika masih hidup. Tetapi jika telah wafat, maka sama sekali tidak ada doa untuknya. Karena tidak boleh mendoakan orang tua yang masih kafir dengan doa ampunan dan doa rahmat. Kecuali jika mereka masuk ke dalam agama Islam. Tetapi satu-satunya doa untuk mereka ketika mereka masih hidup adalah, yaitu doa hidayah, agar diberi hidayah oleh Allah. Jika mereka wafat,
maka tidak ada doa apapun untuk mereka. Demikian apa yang bisa kami sampaikan. Semoga kita tercatat di sisi Allah anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua, dan semoga di akhirat kelak kita dikumpulkan bersama orang tua dan anak keturunan kita berada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.